Ini adalah ketika Tuhan ngomong sama Abraham. Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya, mempersembahkan Ishak ke Gunung Moria. Setiap langkah yang dia harus tempuh menuju Gunung Moria itu pasti rasanya bebannya berat banget. Setiap kali Ishak memanggil dia Bapa, hatinya pasti hancur. Nah, hari ke-1 dan ke-2 dalam perjalanan itu, Abraham berjalan dalam dimensi natural. Dia melihat kayu untuk persembahan, dia melihat pisau yang dia harus bawa, dia melihat debu, tanah, panas, dia melihat jarak yang masih jauh. Tapi pada hari ketiga ada satu dimensi yang berubah. Kejadian 22 ayat 4 dan 5 ini disebutkan pada hari ketiga. Abraham tidak lagi melihat ke bawah, ke sekitarnya, kepada diri sendiri, tetapi dia mulai melihat ke atas. Karena dalam bahasa Inggrisnya disebutkan, then on the third day Abraham lifted his eyes. Dia mulai melihat ke atas, look up. Dan titik itulah dimensi berubah. Kalau misalnya dia tuh punya mentalitas orphan, mentalitas yatim piatu, pasti dia komplain sama Tuhan. Pasti dia marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini cuma satu-satunya yang aku punya, kau masih minta. Tapi dia nggak begitu. Karena apa? Karena dia tahu dia bukan yatim piatu. Dia tahu dia punya Bapa. Makanya dia bisa bilang, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali padamu. Apa yang dia katakan? Kami akan kembali kepadamu. Saya dan anak ini. Ketika dia melayangkan pandangannya melihat ke atas, dia nggak lagi melihat beban berat, tapi dia mulai penuh dengan harapan. Makanya dia bisa bilang, kami akan kembali. Di puncak Gunung Moria ini, Abraham tuh bukannya cuma mendapatkan anaknya kembali, tetapi Abraham mendapatkan satu, Ishak hidup. Berkat kedua, dia mendapat penglihatan tentang Mesias. Yesus sendiri berkata di Yohanes 8 ayat 56, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Abraham melihat Yesus di hari ketiga di Gunung Moria. Ketika dia melihat seekor domba tersangkut di semak-semak. Dia melihat sang pengganti. Perbedaan Sinai dan Moria adalah di Gunung Sinai, para yatim piatu ini gemetar ketakutan. Gunung Moria ada seorang anak melihat provider, Jehovah Jireh, melihat pengganti. Orphan syndrome, mentalitas yatim piatu ini akan selalu membuat kita melihat sekeliling kita. Kayak Abraham yang awal-awalnya dia melihat batu, dia melihat pisaunya, kayunya, keterbatasannya, ketidakmampuannya. Tetapi identitas sebagai anak akan membuat kita menatap sang pengganti.